Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you, I found my strength. And now, I give my life for the glory of your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna selama 1 minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Dengan penuh rasa hormat pada Tuhan, mari kita berdiri, kita angkat satu pujian, Tuhan Allah hadir. Sembah sujud padanya dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya.
berdiri, mari kita mendengarkan nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 130 ayatnya yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita dari saat ini, sampai ibadah selesai. Amin. Jemaat diserahkan untuk duduk kembali. Mengikuti anjuran pemerintah, jemaat sekalian, mungkin kita sekarang lebih banyak kegiatan di rumah. Salah satunya menonton. Banyaknya kegiatan menonton mungkin membuat para remaja atau ibu-ibu atau pemuda-pemudi mengidolakan artis. Mungkin salah satunya artis Korea yang banyak menonton serial Korea. Tapi biarlah itu hanya menjadi idola sesaat kita. Karena ada satu pribadi yang harus, yang wajib menjadi idola kita dalam hati kita sepanjang hidup kita, yaitu pribadi Yesus Kristus. Mari kita mau angkat satu pujian yang berkata, ku mau serupahu, ku mau serupa Yesus. Ku mau serupahu Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku lupakan Kau. Ku mau serupahu yang lemah lembut, penuhlah rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku lupakan Kau. Ku mau serupahu yang panjang sabar dan rendah hati. Ku mau serupahu yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemas, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku lupakan Kau. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku lupakan Kau. Jemaat Tuhan, saya undang
jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa, di dalam pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, di mana sampai saat ini Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di mana masalah COVID-19 ini justru semakin bertambah di beberapa daerah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah agar dapat mengatasi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Dan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan kami boleh dapat melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami kembali normal Tuhan, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi jemaat Tuhan. Engkau jaga sertai Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami ya Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, lindungi kami. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Sehingga kami boleh lepas, boleh tidak terkena virus ini ya Tuhan. Engkau pulihkan jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan. Engkau sertai ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Dalam pemulihan yang ada kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya ya Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya gereja kami ini boleh senantiasa menjadi berkat ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kami alami. Biarlah melalui gereja kami ini ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan. Kau berkati setiap kami semua, baik hamba Tuhan, majelis dan jemaat yang terlibat langsung dalam bagian pelayanan Tuhan. Engkau memberkati sehingga pelayanan di gereja ini dapat senantiasa berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kiranya pekerjaan jemaat Tuhan senantiasa boleh mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin, amin. Amin.
Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Dalam kehidupan kita, seringkali banyak anugerah Allah yang kita lupakan. Tetapi ujian dari Allah yang sedikit itu yang selalu kita ingat. Ada satu pepatah yang mengatakan, jika masalahmu sebesar kapal, jangan pernah lupa bahwa kasih sayang Allah sebesar samudra. Mari jemaat, saya mengundang kita untuk angkat satu pujian tentang kasih Allah. Biarlah melalui pujian ini kita boleh mengingat kembali kasih Allah yang amat besar, yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang. Bahkan Dia mengaruniakan anaknya untuk memberi kita kemenangan. Mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini dengan tetap memberi persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetap teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya. Tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya. Tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bangsa Israel pernah mengalami masa kegelapan selama 400 tahun, di mana tidak ada nabi yang memberitakan firman Tuhan sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Kita bersyukur kalau hari ini masih ada pemberitaan firman Tuhan yang setia. Mari kita belajar untuk menghargai dan mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Dan mari kita juga terus berdoa agar para hamba Tuhan yang berkhotbah melalui mimbar ini terus memberitakan firman Tuhan dengan setia. Mari kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Biarlah kita menyediakan hati kita, hati sebagai hamba untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini.
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya Bapa, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baik, salam, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini di hari Sabat Tuhan, hari pengudusan Tuhan. Tuhan masih izinkan kita ada sehat kuat dalam anugerah Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman yang menjadi peneguhan bagi kita untuk kita melangkah minggu ini. Kita bersyukur dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Sampai pagi di hari yang ke-17 tahun 2021, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Napas hidup yang Tuhan masih izinkan ada bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini firman akan diberitakan menjadi peneguhan bagi kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan, menapaki hari-hari yang ada dalam pertolongan Tuhan. Maka berkati firman-Mu, berkuasa atas firman-Mu, dan semua jemaat Tuhan yang mendengar, biarlah kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur menyerahkan perenungan firman-Mu ini ke dalam pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita bersyukur di hari yang ke-17 ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang ada. Tapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama dari kitab Daniel. Kita akan belajar hari ini berbicara tentang pribadi Daniel. Maka ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama hari ini. Daniel pasal 1 ayat 8 dan
Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Nanti ada beberapa ayat lagi. Saya akan bacakan bagi kita semua. Minta Roh Kudus menguasai kita, sehingga Dia memberikan pengertian bagi kita, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Selanjutnya pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hamba ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ada beberapa ayat. Pasal 2 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Yang terakhir, pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan masih mengizinkan kita sampai hari ini ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan Tuhan. Maka benarlah kata pemazmur dalam Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Kasihnya, perbuatannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka sekalipun ada masalah, sekalipun ada problema, sekalipun ada situasi realita hidup yang harus mengizinkan kita untuk harus berjuang, untuk harus bertahap menapaki hidup ini, tapi kita harus bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita hidup sampai saat ini. Maka tema kita hari ini, tema yang menarik, itu berbicara tentang tetap berharap di tengah masa sukar. Sekali lagi, tema kita hari ini dalam ibadah minggu kita, tetap berharap di tengah masa sukar. Ini menarik, Bapak Ibu. Kita belajar dari pribadi Daniel. Daniel diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Daniel diperhadapkan dengan realita yang begitu sulit, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap. Berharap artinya bukan horizontal kepada manusia, tidak, tapi berharap secara vertikal
kepada Allah. Kalau kata tetap berharap, artinya tidak ada alasan untuk tidak berharap. Ada amin? Ya. Tidak ada alasan untuk tidak berharap, melainkan terus selalu tetap berharap kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Tetap berharap di tengah masa sukar. Ini yang menjadi problem. Yang terjadi selama ini apa? Ketika diperhadapkan dengan masa-masa sulit, ketika diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit, ketika diperhadapkan dengan kondisi yang begitu pelik, ketika diperhadapkan dengan masalah, banyak orang yang justru mundur, banyak orang yang justru bersungut-sungut, banyak orang yang justru meninggalkan Tuhan. Maka hari ini mengajarkan kita menjadi peneguhan bagi kita semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan di tengah masa sukar. Itulah yang dialami oleh Daniel. Ketika Daniel diangkut ke Babel, diperhadapkan dengan situasi yang sulit, diperhadapkan dengan orang-orang yang baru, diperhadapkan dengan situasi iman. Karena orang-orang yang ada pada waktu itu tidak mengenal Tuhan. Maka mari kita belajar terlebih dahulu tentang pribadi Daniel. Siapa Daniel? Daniel itu adalah seorang nabi, juru bicara Allah. Daniel itu orang yang dipanggil. Dia dipanggil untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu Daniel. Selanjutnya, kalau kita melihat pada makna arti nama Daniel, itu adalah Allah adalah Maha Kudus menjadi pertolongan. Maka sesuailah makna nama Daniel ini. Allah adalah Maha Kudus menjadi pertolongan. Dan realitanya, kenyataannya, ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit pun, dia menjadikan Allah itu tempat pertolongannya. Ini juga yang menjadi bagian dalam hidup kita tentunya. Selanjutnya, Daniel dari sisi usia dia masih muda Bapak Ibu, tapi dia diperhadapkan dengan apa masalah yang sangat besar, yang seharusnya belum sesuai dengan usianya dia. Tapi izinkan, Tuhan izinkan itu. Usianya yang masih sangat muda, tapi diperhadapkan dengan tugas, diperhadapkan dengan realita yang begitu berat. Maka tidak ada alasan muda dewasa untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan muda atau dewasa untuk tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, Daniel dikatakan dia disamakan sama seperti Ayub dan Nuh. Artinya apa? Ayub dan Nuh terkenal dengan kebijaksanaan, terkenal dengan kebenaran yang begitu hebat. Dan dia juga disamakan sama seperti Nuh dan Ayub yang hidup dalam kebijaksanaan. Ini pribadi Daniel Bapak Ibu. Pertanyaannya bagi kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa prinsip yang dimiliki Daniel sehingga dalam masa sukar sekalipun dia tetap berharap kepada Tuhan? Sekali lagi, apa prinsip yang dimiliki Daniel sehingga dalam masa sukar pun dia tetap berharap kepada Tuhan? Maka berbicara prinsip, berbicara dasar, berbicara pondasi, kita mau melihat apa sebenarnya pondasinya Daniel, apa sebenarnya prinsipnya dia. Yang pertama, dia memiliki kualitas rohani, dia memiliki prinsip kualitas moral, dia memiliki prinsip kualitas dasar rohaninya yang baik. Ini hebat. Daniel dalam situasi sulit pun dia tetap berharap kepada Tuhan karena dia memiliki prinsip, memiliki dasar, memiliki kualitas rohani yang baik. Apa buktinya? Kita mau melihat. Apa buktinya? Mari kita baca. Pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Daniel berketetapan
menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kata tidak menajiskan diri. Apa yang menjadi alasan Daniel? Kenapa dia tidak mau makan makanan dari raja, minum anggur yang biasa diminum raja? Apa alasannya? Ternyata makanan dan minuman itu sebelum mereka makan telah dipersembahkan kepada dewa. Daniel tahu itu. Daniel tahu bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Aku tidak mau menajiskan diriku, aku tidak mau mencemarkan diriku, aku tidak mau menajiskan diriku dengan makanan dari raja. Ini hebat, saudara. Kata saya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, itulah kualitas rohani. Itu jelas. Kita tahu bersama bahwa posisi Daniel pada waktu itu bukanlah posisi yang enak, bukanlah posisi yang menyenangkan. Daniel pada saat itu diangkut ke Babel, dia dipersiapkan menjadi pelayan di istana raja. Menjadi pekerja dalam istana raja itu harus memiliki kriteria, harus memiliki persyaratan, harus lulus persyaratan selama 3 tahun. Maka ada minimal beberapa yang menjadi kriteria. Dikatakan dalam teks firman Tuhan selanjutnya, kriterianya orang muda yang tidak bercerai, orang muda yang tidak bercerai, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Itu mungkin Daniel bisa terus berjuang. Tapi yang paling utama dikatakan begini, raja pun menetapkan sebuah ketetapan bahwa selama 3 tahun mereka harus memiliki pelabur makan dari makanan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Artinya ketetapan ini tidak boleh dilanggar. Maka setiap orang yang mau melanggar ini dihukum mati atau tidak lolos menjadi pelayan pekerja raja. Ini sulit. Ini problem yang begitu hebat yang harus dialami oleh Daniel. Tetapi sekali lagi saya mau katakan yang menarik, dia bisa berharap terus kepada Tuhan sekalipun ada ancaman. Ini kan Bapak Ibu ancaman nyawa. Kalau dia tidak mengikuti akan aturan raja, raja berhak memecat, tidak dia lolos atau dia dihukum mati. Raja berhak untuk melakukan ini. Semua peraturan yang sudah ditetapkan raja harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di situ. Maka sekali lagi saya katakan, kalau orang yang tidak mengikuti, tidak taat pada perintah raja, maka minimal ada 2 konsekuensi. 1, menolak raja menolak makanan raja sama dengan menolak raja, dan akibatnya dianggap salah dan menerima hukuman berat. Dibunuh iya. Yang kedua, Daniel dan kawan-kawannya, ketika mereka menolak atau tidak taat pada perintah raja, maka kehilangan kesempatan untuk menjadi pejabat tinggi. Tapi nilai rohani yang begitu hebat, dalam keadaan yang rumit seperti ini pun Daniel tidak mau kompromi. Daniel tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah, dia tidak mau kompromi. Justru yang terjadi sekarang, ketika dalam situasi sukar, kita sering sekali kompromi dengan dosa. Ini yang mau kita pelajari. Bagaimana kita bisa bertahan, bisa menghadapi situasi sekarang ini. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Situasi hidup dalam kondisi serta tantangan iman yang berat sedang dihadapi oleh Daniel. Situasi ini membuat sebuah penentuan babak kualitas rohani Daniel. Ini hebat Bapak Ibu, hebat sekali. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita jemaat Tuhan?
Adakah kita kompromi dengan dosa? Adakah kita sepertinya di luar, ketika dilihat orang kita baik, tapi sebenarnya dalam hati kita buruk? Daniel tidak mau lakukan itu. Sekalipun nyawa taruhannya, saya tetap menjaga kekudusan hidup, saya tetap menjaga iman, saya tetap menjaga apa? Kerohanian saya. Inilah nilai yang pertama. Bukti ketika kita menghadapi masalah, Daniel masih tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Dia menjaga kekudusan hidupnya. Yang kedua, apa prinsip yang dimiliki Daniel ketika dia diperhadapkan dengan situasi sukar? Pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian. Pasal 1 ayat yang ke-12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Bapak Ibu, ini bukan sembarangan ucapan yang Daniel ucapkan kepada penjenangnya. Maka bagian kedua, apa prinsipnya? Apa dasarnya Daniel? Apa komitmennya? Yang kedua, Daniel memiliki iman yang teguh. Daniel memiliki iman yang teguh. Bapak Ibu, Daniel katakan, ujilah kami selama 10 hari. Kami tidak makan daging, kami tidak minum anggur, tapi kami hanya makan sayur dan minum air. Uji kami selama 10 hari. Apakah kami kelihatan lebih kurus? Apakah kami kelihatan tidak sehat? Bapak Ibu, ini ungkapan iman. Maka di sini Daniel mau menunjukkan, dia menginginkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Daniel mau memastikan menggunakan waktu 10 hari itu Tuhan berkarya dalam hidupnya. Wah, hebat sekali Bapak Ibu. Hebat sekali. Maka iman itu adalah apa? Pengharapan kita. Sekalipun belum dilihat, tapi dengan iman kita, Tuhan mau nyatakan itu. Bapak Ibu, secara manusia, kalau kita dalam 10 hari hanya makan sayur dan minum air, Bapak Ibu, kita pasti sepertinya kurus. Karena itu sama dengan hal daging. Tapi di sini dikatakan apa? Setelah 10 hari dilakukan percobaan, dikatakan apa? Mereka lebih gemuk. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatannya lebih gemuk. Bapak Ibu, ini iman. Sekalipun secara manusia tidak mungkin, kalau Tuhan yang melakukannya, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ya, ini benar adanya. Sekalipun sulit, kalau Tuhan yang mau bekerja, tidak ada yang dapat menolaknya. Kalau Tuhan yang mau bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Itu firman. Karena Allah kita itu adalah hebat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Itulah Yesus Kristus. Ya. Maka milikilah iman di hadapan Tuhan. Selanjutnya, apa prinsipnya Daniel? Prinsip apa yang dimiliki Daniel sehingga dia tetap bertahan kepada Tuhan? Memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Ini konteksnya apa dalam pasal 2 ini? Konteksnya apa? Ketika raja memberikan perintah, saya punya mimpi. Orang-orang yang berhikmat ini harus bisa mengartikan mimpi saya. Kalau tidak bisa mengartikan mimpi saya, dia harus dipenggal dan dibunuh. Bapak Ibu, taruhan nyawa. Situasi yang begitu sukar. Raja perintahkan, barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa mengartikan makna mimpi itu, dia harus dipenggal. Ini nyawa Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Pasal 2
dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih Allah. Bapak Ibu tahu, kata memohon itu mereka bersujud, mereka mencari, mereka bertanya kepada Tuhan. Ini lagi-lagi ya, berharap kepada Tuhan, vertikal, memohon kepada Tuhan. Mereka bukan mencari pertolongan kepada manusia, tidak, tapi seek juga mencari Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh Daniel. Situasi yang berat, cari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Ketika Tuhan perhadapkan masalah, ketika Tuhan perhadapkan situasi yang begitu berat, siapa yang kita cari? Ini menjadi perenungan bagi saya dan kita semua. Ketika ada masalah, ketika ada problema, siapa yang kita cari duluan? Vertikal Allah atau jangan-jangan manusia? Tapi kita belajar hari ini, bagaimana kita bisa mampu tetap berharap kepada Tuhan. Satu, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di tengah kondisi dan situasi yang terhimpit sekalipun, pengharapan Daniel kepada Tuhan tidak lemah, tidak mundur, melainkan semakin kuat, melainkan semakin kokoh, melainkan semakin teguh. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua. Cari Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu garing, saya yakin dan percaya ketika ada masalah kita pasti menang. Tapi hari ini kita belajar dari Daniel, hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, apa prinsipnya Daniel secara dalam kualitas rohani? Hidup di dalam doa. Ini beda lagi masalahnya. Tadi pertama masalah makanan, iman, menjaga kekudusan. Yang kedua berbicara tentang nyawa. Yang ketiga, pasal 6 ayat 11. Raja mengeluarkan surat yang katakan demikian: barang siapa yang kedapatan tidak menyembah Allah Raja, Allah Nebukadnezar, maka dia harus dihukum mati. Lagi-lagi nyawa menjadi taruhannya Daniel. Tapi pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, bagian selanjutnya, prinsip Daniel, hidup dalam doa. Kenapa? Karena kekuatannya ada dalam doa. Ketika dia berdoa, ada kekuatan Allah yang Tuhan mau nyatakan. Maka ketika dia diperhadapkan di dua singa, Tuhan lakukan perkara yang besar. Doa. Doa. Masalah tidak boleh mengganggu hubungan doa kita. Problema hidup, situasi sukar tidak boleh mengganggu hubungan doa kita. Tidak boleh mengganggu jam doa kita. Tidak boleh mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam doa ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Di dalam doa ada kuasa Tuhan. Jadi inilah prinsipnya Daniel. Doa. Maka sekali lagi saya mau katakan bagi kita semua, jangan karena situasi sulit, karena kondisi berat, hilang jam doa. Jangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian inilah yang menjadi peneguhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjaga kekudusan hidup itu prinsip. Prinsip. Menjaga kekudusan hidup itu prinsip. Memiliki iman
itu harus menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Menjaga hubungan pribadi, relasi secara vertikal kepada Tuhan, itu harus. Dan yang ketiga, kekuatan kita dalam doa. Di dalam doa ada kekuatan Allah yang Tuhan mau lakukan, seperti Daniel. Maka mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Jemaat GKI Gracia Makassar, mari kita terus memiliki prinsip kualitas rohani yang tidak bisa diubah oleh karena situasi yang sukar. Tidak boleh, melainkan tetap memiliki prinsip kualitas mutu rohani yang baik. Maka Tuhan lakukan perkara yang begitu hebat, karena kita tahu Yesus kita itu hebat, Bapak Ibu. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sekalipun. Dalam kondisi sakit Dia mau sembuhkan, dalam kondisi susah pun Tuhan mau tolong kita, kondisi yang bimbang iman pun Tuhan mau teguhkan kita. Hari yang ke-17 kita masuk di tahun 2021. Mari kita sama-sama, Tuhan sekalipun sulit, Tuhan sekalipun berat, saya tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup, karena Tuhan hebat, karena Tuhan Allah kami yang dahsyat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Mari Bapak Ibu, dengan kesimpulan yang ada, milikilah kualitas rohani, menjaga kekudusan hidup, memiliki iman yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hiduplah di dalam doa. Maka Tuhan melakukan perkara yang begitu hebat. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita yakin dan percaya hidup kita ada dalam genggaman Allah. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang bimbang, jemaat Tuhan yang sedang sakit, jemaat Tuhan yang sedang bergumul, jemaat Tuhan yang sedang dalam masa sukar, prinsip ini kita miliki. Dan kami mau berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Buka hati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, firman-Mu, firman yang hidup itu telah disampaikan. Firman yang berkuasa itu telah diberitakan. Hamba berdoa, biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur. Itulah hati kami masing-masing, sehingga inilah yang meneguhkan hidup kami untuk melangkah menghadapi di masa-masa yang begitu sulit sekalipun. Kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tetap beriman, hati kami tetap bersandar kepada Tuhan. Doa, karena di dalam doa itu ada kekuatan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, kami berdoa, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan angkat penyakitnya. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Jika ada mereka mengalami kebimbangan iman oleh karena situasi, Tuhan teguhkan lewat firman Tuhan ini. Jika dalam situasi sulit, Tuhan kami berdoa, ketika Daniel dalam situasi sulit, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa, Allah yang kami sembah, itulah Yesus Allah yang berkuasa. Tuhan memberikan solusi bagi jemaat. Terima kasih Tuhan. Ini doakan, kami bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi peneguhan bagi kami. Terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan diserahkan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.